Kepolisian daerah Jawa Tengah mengungkap 50 kasus penyelewengan bahan bakar minyak subsidi dan gas. Modusnya adalah dengan mengoplos BBM dengan pewarna minyak. Dari 50 kasus yang banyak diungkap adalah penimbunan BBM subsidi untuk dioplos dengan pewarna minyak dan minyak mentah kondensat. Para tersangka yang ditangkap sebanyak 60 orang. Barang bukti yang disita adalah berupa BBM jenis solar dan juga Pertalite. Kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM, tandon, dan jerigen, serta alat komunikasi. Dari periode 1 Agustus sampai 3 September hari ini, kita telah amankan 66 tersangka dari 50 kasus. Barang buktinya yang di depan kalian ini ada 15 kendaraan tangki. Tetapi kalau kita kompulir seluruh Jawa Tengah ada 38 truk tangki sebagai barang bukti. Dengan komposisi solar 81 ton, Pertalite 3,2 ton, mobil tangki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 40 buah. Dengan estimasi kerugian negara 11 miliar 105 juta 164 ribu. Ini adalah implikasi dari segelintir masyarakat kita akibat daripada terkait migas yang kita lakukan. Rekan kami Febriana Mila sudah ada di Semarang, Jawa Tengah dan ikut dalam konferensi pers pengungkapan 50 kasus penimbunan BBM. Febriana, dari 50 kasus yang diungkap, sebenarnya modus yang dilakukan para penimbun ini bagaimana? Lalu mana kasus yang paling besar? Ya, Paskalis dan juga saudara, dari 50 kasus yang telah diungkap oleh jajaran Polda Jawa Tengah dari 34 kota maupun kabupaten se-Jawa Tengah pada periode 1 Agustus hingga 3 September 2022 ini ada 2 kasus yang disoroti oleh pihak kepolisian. Di antaranya kasus yang diungkap oleh Polres Kudus, di mana ini kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, di mana pihak kepolisian ini menemukan ada timbunan 12 ton BBM bersubsidi jenis solar yang ditimbun di gudang milik PT Anugrah Satria Samudra, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportir solar industri. Dan kemudian untuk modusnya sendiri ini memang melibatkan banyak orang ataupun pekerja yang terlibat dalam menimbun BBM solar di Kudus, Jawa Tengah. Yang mana para karyawan dari PT Anugrah ini sendiri membeli BBM jenis solar di SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Kemudian selain menggunakan jerigen, ini juga menggunakan mobil tangki yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa hingga bisa memuat hingga ribuan liter solar. Kemudian dari sini kemudian BBM ini dikumpulkan ataupun ditimbun di gudang milik PT Anugrah, kemudian dijual kembali kepada perusahaan di bidang industri yang menggunakan solar. Bahkan penjualannya ini hingga lintas antar kota, Paskalis dan juga saudara. Selain itu juga dari PT Anugrah Satria ini menjual kepada pengajar seperti warung-warung kecil. Dan berikut pernyataan yang disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Rata-rata dengan cara memodifikasi, jadi tangki-tangki yang di belakang kalian itu dimodifikasi untuk mencari keuntungan di masing-masing SPBU. Dari jumlah SPBU seluruh Jawa Tengah sudah diduduki oleh anggota Polri untuk mengeliminir manakala terjadi ada lonjakan maupun masyarakat yang akan melakukan potensi pidana. Jadi wilayah Kudus itu bisa amankan 12 ton. 12 ton itu kan oleh korporasi. Salah satu PT namanya PT ASS dengan biosolar. Ini sangat-sangat fluktuatif sekali. Mau tamat itu loh. Di mana korporasi ini juga sama modus operandinya dengan yang lain.
Ya, Paskalis dan juga saudara, itu tadi pernyataan yang disampaikan Kapolda Jawa Tengah pada konferensi pers pagi ini. Dan selain menyoroti kasus penimbunan di Kudus, Jawa Tengah, ini juga dari pihak kepolisian menyoroti kasus pengoplosan atau memalsukan BBM yang mana ini jenis Pertalite dicampur dengan pewarna minyak dan juga minyak mentah jenis kondensat. Dan berdasarkan hasil dari investigasi pihak kepolisian, ini diungkapkan fakta pada tahun 2022 untuk Pertalite yang dioplos ini menggunakan minyak mentah dijual dengan harga Pertalite. Namun pada tahun 2021 pelaku ini dengan modus yang sama mengoplos Pertalite menggunakan minyak mentah namun dijual dengan harga Pertamax. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga mengembangkan kasus penimbunan BBM bersubsidi. Selain penimbunan juga pengoplosan untuk menindaklanjuti, karena diperkirakan untuk modus seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat. Sehingga dari pihak kepolisian ini juga akan mengawasi pendistribusian mulai dari kilang minyak, kemudian SPBU, depo, dan juga hingga sampai BBM ke masyarakat. Paskalis. Febriana Mila, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Jawa Tengah.